Rekan-rekan wartawan, hari ini saya didampingi tim kuasa hukum. Agendanya adalah klarifikasi atau memberikan keterangan BAP atas laporan saya terkait perkara pelanggaran hak cipta oleh Agnes Mo. Mungkin bisa dijelaskan agendanya. Jadi tadi kita sudah kelar memenuhi panggilan dari penyidik untuk memberikan klarifikasi, di mana kita diberi pertanyaan jumlah 25 pertanyaan terkait dengan bukti apa saja yang bisa kita lampirkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Agnes Monica. Sejauh ini ya, dari Agnes Mo-nya sih ada komunikasi kah? Sejauh ini sampai hari ini kita datang dari pihak Agnes Monica tidak ada menghubungi kita sama sekali. Bang, kalau boleh tahu polemik ini sudah sejak dari kapan sih maksudnya? Akhirnya diangkat sekarang gitu maksudnya? Ya, jadi konsernya kan terjadi tanggal 26, 27 Mei 2023. Di situ ada konser Agnes Mo yang diselenggarakan di 3 kota, Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang membawakan salah satunya adalah lagu ciptaan saya yang berjudul Bilang Saja. Nah itu saya pertanyakan hak ekonomi saya di situ, royaltinya, dan ternyata setelah kita cross check ke berbagai pihak termasuk LMKN sebagai lembaga pemerintah yang mengurus penarikan royalti konser itu, ternyata tidak juga ada pembayaran. Nah, akhirnya saya berkonsultasi dengan LMKN dan kuasa hukum bahwa diduga ada pelanggaran hak cipta. Akhirnya kita memberikan somasi dan akhirnya sampai ke laporan ini. Jadi pertama yang saya mau apresiasi adalah pihak Barreskrim Polri, penyidik Barreskrim Polri, karena telah menerima laporan kami tanggal 19 Juni 2024 dan menindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemeriksaan yang dimulai oleh pelapor, yaitu saya, Adi Dias, dan diikuti besok ada agenda juga pemeriksaan saksi-saksi. Saksi-saksi dalam hal ini siapa aja? Jadi saksi yang akan kita ajukan itu adalah pihak LMKN dan pihak publisher kita. Sejauh ini itu saksi yang akan kita sampaikan. Dan salah satunya PT Anika Bintang Gaji atau HW Group. Ya, di sini kan itu. Yang kedua mungkin kenapa akhirnya kita membuat laporan hanya untuk Agnes Mo, tidak seperti yang waktu disomasi kita lakukan kepada pihak Agnes Mo dan KWG. Karena setelah somasi terbuka bulan Mei kemarin, tanggal 28 Mei ada kami didatangi oleh Head of Legal dari PT ABG, Aneka Bintang Gading, yang menyelenggarakan event ABG itu, bahwa mereka memberikan keterangan bahwa ada perjanjian atau kesepakatan dengan Agnes Mo bahwa terkait dengan izin atau lainnya itu diberatkan ataupun ditanggungjawabkan kepada Agnes Monica. Jadi pada pertemuan kemarin pihak Aneka Bintang Gading penyampaian seperti itu. Berdasarkan itu akhirnya kami berikan kepada AWG itu sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Nanti kita serahkan kepada penyidik apakah klausul itu memang benar adanya. Nah, nanti kita serahkan ke penyidik sampai sejauh pemeriksaan nanti. Ada berapa pertanyaan tadi? Tadi ada 24 pertanyaan. Mas Ari tadi terkait pemanggilan kepada bukan kepada perusahaan yang penyelenggara, bukan yang harusnya itu royalti diberikan dari si penyelenggaranya ya, bukan dari si acaranya. Iya, seharusnya begitu. Seharusnya begitu berdasarkan yang sebagaimana yang umumnya memang penyelenggara yang harus bayar royalti. Tapi di sini ketika kita menanyakan kepada informasi kepada penyelenggaranya menyampaikan itu bahwa ada perjanjian yang ada klausul yang tadi disebutkan bahwa tanggung jawab lagu dibebankan kepada si Agnes Monica. Iya betul. Nah, gitu. Makanya
yang membedakan di sini. Soalnya banyak pertanyaan juga, itu harusnya penyelenggaranya yang harus diberikan. Nah makanya kita juga berdasarkan keterangan dari HWD sendiri. Mas, tapi royalti ini memang sebesar apa sih akhirnya sampai melaporkan gitu? Kalau nominalnya berapa? Yaitu nanti pihak RMKN yang akan yang kompeten untuk menerangkan berapa royalti yang seharusnya gitu ya. Karena kalau dikira-kira sih mungkin berapa juta aja sih per lagu yang diterima oleh pencipta itu untuk dari live event itu tergantung ini juga, tergantung dari artisnya siapa, konsernya sebesar apa, karena kan ada aturan 2% dari nilai jual tiket ya kan. Nah nilai jual tiket itu kan tergantung dari sebesar apa konser, berapa harga tiketnya, ada yang besar ada yang kecil tergantung. Jadi dalam hal ini besarnya bukan besar kecilnya uang royaltinya, tapi di sini kita lihat ada pelanggaran hak ciptanya. Jadi karena kita sudah itikat bayi, sebelum somasi klien kita sudah menyuratin untuk membayarkan royalti, tapi tidak dipenuhin, akhirnya kita somasi, tidak juga ada tanggapan, makanya kita cukup merasa itikat bayi kita sudah cukup, makanya kita lakukan laporan polisi. Jadi jangan dilihat dari nominal royaltinya, tapi pelanggaran apa yang dibuat oleh patut diduga Aris Monica. Tapi bicara pelanggaran pasti ada kerugian. Ada kerugian? Ya, artinya berapa perkiraan kerugian? Jadi kalau kerugian ini kita patokannya sebagaimana di undang-undang. Di pasal 113 hak cipta itu nilai kerugian dendanya itu 500 juta. Jadi dalam hal ini ada 3 konser yang dilanggar, maka kita totalin 1,5 M karena 3 pelanggaran. Seperti itu. Berarti bisa disimpulin dari mungkin tadi dibilang jutaan rupiah, akhirnya karena ada dugaan melanggar bisa sampai 1,5 miliar gitu ya Mas ya? Ya karena dalam hal ini sudah ada pelanggaran. Oke, yang terakhir, Dari polisi udah ada kabar kapan mungkin Agnes bakal dipanggil gitu Mas? Jadi dari pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada pelapor setelah saksi-saksi diperiksa. Jadi tadi informasi dari penyidik seperti itu. terakhir mungkin ada pertanyaan dari banyak publik ya, bahwa ini nanti kamu kena pencemaran nama baik gitu, ya kan? Nah mungkin saya bisa jelaskan di sini, saya tidak menegaskan, saya tidak menyerang karakter, saya tidak menyerang fisik, saya hanya memperjuangkan hak ekonomi saya, hak royalti saya terhadap lagu yang saya ciptakan, itu aja. Jadi kalau memang saya pernah bilang kasar atau apa, silakan cek, nggak pernah saya mengatakan. Dan semua yang kita ucapkan, baik saya maupun tim kuasa hukum itu sudah ada bukti yang benar, yang nyata. Jadi sama sekali tidak ada pencemaran nama. Oke. Terima kasih. Mas Ari boleh foto sendiri?